Nanti nggak rekam, ulang lagi kita sedang di sini. Aku berdiri di sini. Coba yang itu di situ. Di situ yang Tes. Nampak bu? enggak. Ya nampak. Enggak. Ah, udah pas. Udah pas. Pas. Ini udah kursi dah aja kok. Ini dibuat Bapak panjang. Rekamnya dibuat panjang. Tes. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para bapak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sampai hari ini, sampai detik ini kita semua masih boleh diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan seminar kecil ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 105388, yang saya hormati Bapak Ibu, rekan pengajar dan staf pegawai dari SD Negeri 105388. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meringankan langkahnya untuk menghadiri kegiatan yang saya buat ini, yaitu seminar kecil untuk menebarkan pemahaman tentang budaya positif. Tetapi sebelum itu saya ingin tanya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan harapannya kita dapat menjadi guru-guru terbaik di tempat kita mengajar. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, seminar kita hari ini ialah mengenai penyebaran pemahaman budaya positif. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Dan apabila Bapak Ibu baru pertama sekali mendengar kata budaya positif, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk memahami sebenarnya budaya positif itu apa sih? Apa pentingnya untuk kita pahami sebagai seorang guru? Nah, Bapak Ibu, pertama sekali saya akan menyampaikan tujuan dari penyampaian materi ini. Yang pertama, untuk membentuk paradigma berpikir ataupun mindset cara berpikir kita sebagai seorang guru. Sebenarnya seorang guru yang diharapkan itu seperti apa ya? Bagaimana peran kita untuk membawa perubahan di sekolah kita masing-masing. Ini semua tentunya sudah terangkum di dalam materi budaya positif. Jadi langsung saja kita akan mulai membahas materi yang pertama dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebagai materi pengantar ataupun materi utama, di sini kita dihadapkan dengan pengertian disiplin positif. Sebenarnya dari disiplin positif ini akan lahir budaya positif. Nah, bagaimana bisa itu semua terjadi? Pertama kita pahami pengertian disiplin positif. Disiplin positif merupakan sikap menaati peraturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, jadi secara sederhana Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan, yang kemudian terus kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, lalu terus kita lakukan menjadi karakter sehingga akhirnya menjadi budaya. Sekarang Bapak Ibu coba kita ingat kembali,
Apa contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Pak Bapak Ibu? Apa saja Bapak Ibu? Menjaga kebersihan di sekolah. Iya, benar kata Pak Sahlin bahwasanya salah satu disiplin positif kita adalah menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, baik itu di luar maupun di dalam kelas. Terlihat dari setiap hari ada guru piket, ada anak-anak yang piket, ya, Bapak Ibu. Nah, itu semua sudah lama sekali kita lakukan. Bukan baru sebulan atau 2 bulan, tapi memang itulah yang menjadi budaya di sekolah ini. Kemudian berbaris sebelum masuk sekolah, ya kan Bapak Ibu, itu juga merupakan budaya yang harus diteruskan agar terjadinya budaya positif. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik di dalam disiplin positif tersebut. Nah, kenapa dikatakan nilai-nilai kebajikan universal? Karena semua orang mengatakan bahwa saling tolong menolong itu kebaikan. Saling bahu-membahu, gotong royong, mandiri, menghargai orang, itu merupakan kebaikan. Siapapun orangnya pasti mengatakan nilai-nilai itu merupakan kebajikan. Maka dia dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Oke Bapak Ibu, sampai sini kita sudah membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, di sini ada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, mengapa saya menampilkan profil pelajar Pancasila? Karena ketika kita sudah menanamkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita, sebenarnya pada akhirnya yang diharapkan dari anak-anak kita adalah memiliki karakter baik. Karakter baik itu yang gimana? Nah, melalui kurikulum Merdeka yang terbaru ini, ciri khasnya adalah sebenarnya tujuan kita mengajar, tujuan pendidikan itu kalau kata Ki Hajar Dewantara kan sebenarnya untuk menghantarkan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita mengajar setiap hari tujuannya untuk membuat mereka selamat nantinya, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan yang paling penting memiliki karakter baik, profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada imtak, iman dan takwa, kemudian berkebinekaan global. Ini artinya bagaimana cara kita menghargai agama dan budaya, ya. Jadi yang Islam menghormati Kristen, Kristen menghormati agama lain. Itulah yang disebut berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang terpenting untuk menanamkan karakter baik pada siswa-siswi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau selanjutnya memberikan pelajaran, kira-kira dia menyenggol kemana ya? Oh, ini iman dan takwa. Mungkin lebih banyak di sini peran Ibu Nur selaku guru agama untuk membangun iman dan takwa. Kita bisa membangun kreatifnya, bernalar kritisnya, mandiri, gotong royong, dan juga berkebinekaan global. Nah, seperti itulah Bapak Ibu penjelasan tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang tak kalah penting dan yang paling menarik Bapak Ibu, dalam materi kali ini ketika seorang guru menghadapi sebuah permasalahan, katakan saja permasalahan kita dengan peserta didik. Setiap hari di kelas kita pasti banyak terjadi permasalahan. Ada anak yang berkelahi, ada yang tidak sopan sama guru, ada yang masih di kantin ketika jam pelajaran. Nah, biasanya kita sebagai seorang guru melakukan apa untuk mendisiplinkan mereka? Di sini Bapak Ibu ada tiga jenis pendisiplinan siswa-siswi. Sebenarnya bukan hanya siswa-siswi, tapi untuk anak-anak kita di rumah Bapak Ibu, kita bisa juga menerapkannya. Tapi yang tiga ini tidak semuanya baik Bapak Ibu. Pertama coba kita lihat hukuman. Di situ hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, yang sifatnya menyakiti murid, baik fisik maupun psikis. Kalau kita menghukumkan itu spontanitas kita. Oh, dia datang terlambat, kamu skot jam 10 kali. Itulah tiba-tiba yang dimaksud. Tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Oke anak-anak, Bapak ingin menyampaikan suatu hal bagi anak-anak yang melanggar disiplin, misalnya datang tidak tepat waktu, kira-kira apa ya konsekuensinya?
Nah, kita musyawarahkan kepada anak-anak untuk membuat konsekuensi, dan pilihlah konsekuensi itu yang nantinya dapat menambah nilai ataupun membangun karakter baik anak-anak. Oke anak-anak, jadi kalau terlambat, kita semua sudah sepakat ya, seperti yang kalian katakan, kita harus menghafal perkalian 1 sampai 10 misalnya. Oke, si A menjatuhkan tempat minum si B sehingga taplak mejanya basah. Nah, apa setelah kita sepakati konsekuensinya apa? Mengganti buku si B yang basah misalnya. Apa yang basah. Kemudian selanjutnya itu yang paling baik dari ketiganya Bapak Ibu adalah restitusi. Nah, mungkin beberapa dari kita baru sekali mendengar restitusi. Saya juga sebelum memasuki program guru penggerak tidak tahu apa itu restitusi. Seperti yang ada di slide, restitusi adalah proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi nanti ada memang bagian restitusi yang akan saya jelaskan. Kita fokus kita kepada restitusi. Sementara sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya hukuman ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi masih boleh ya seperti yang saya jelaskan. Karena konsekuensi itu dibuat bersama berdasarkan dengan kesepakatan kelas kita. Kalau hukuman memang tidak boleh sama sekali dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita tadi baru saja membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu kalian. Bapak Ibu cukup mengatakan apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan 3 pernyataan berikut. Nah, untuk itu pada sesi ini saya akan bagikan sticky note. Ya, sticky note seperti yang ada di depan. Ini ya Bapak Ibu, saya akan bagi sticky note yang berwarna merah ataupun pink untuk menulis, untuk menandakan Bapak Ibu mengatakan bahwasanya itu setuju. Ya, kalau tidak setuju boleh pakai yang warna kuning atau hijau. Jadi satu orang dapat 2 sticky note. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di sini saya hanya ingin mengetahui pendapat dari Bapak Ibu sekalian terkait 3 pernyataan di depan. Saya ulangi, yang merah tidak setuju dan yang kuning setuju. Tolong Bu nih dibagikan. Nah, oke Bu Lili, siap ya, kita jangan tegang kali ya kan Bu Teti. Nah, kita sersan, serius tapi santai, tapi jangan sanusi, sama-sama nunggu silap, ya. Nah, oke, kita lihat dulu pernyataan pertama itu. Di situ dikatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, hukuman sebenarnya dapat mendisiplinkan anak, kata pernyataan tersebut. Bapak Ibu setuju apa tidak? Saya hitung 1 sampai 3, silahkan tentukan pilihan Bapak Ibu. Jangan lihat-lihat temannya, ya. Mentang-mentang dia hijau, aku hijau juga lah, tidak boleh, ya. Oke, Bapak Ibu, untuk pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1, 2, 3. Angkat Bu, angkat Pak. Iya. Setuju, tidak setuju, setuju dan tidak setuju. Iya, yang merah tidak setuju. Oke, ketukar Bu Nur ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Iya, kita semua setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena memang seperti yang kita lihat, anak yang udah dihukum akan takut untuk kedepannya, ya kan Bu? Ya kan Pak? Tapi sebenarnya Bapak Ibu, hukuman itu hanya bersifat sementara. Anak tersebut takut karena ada hukuman aja. Berarti motivasi yang ada di dalam dirinya itu belum memang berasal dari dalam dirinya. Kalau udah berasal dari dalam dirinya, oh aku tidak akan terlambat. Apapun yang terjadi, hujan, becek, telat bangun. Kok telat bangun kayaknya memang terlambat ya kan?
Nah, apapun yang terjadi, pokoknya dia tidak akan terlambat karena dia ada motivasi internal dari dalam dirinya. Aku tidak akan terlambat. Beda dengan anak yang oh hari ini bapak itu nggak datang. Kalau ada bapak itu, anak-anak yang terlambat baru dihukum. Hari ini yang piket gurunya lain. Aku terlambat aja ah. Nah, jadi sebenarnya walaupun anak itu tersebut pada akhirnya disiplin, tapi yakinlah dia itu merasa terpaksa dan tertekan. Itulah makanya bisa kita hindari hukuman. Mungkin bisa kita berikan konsekuensi, ya kan Bapak Ibu, yang telah kita sepakati bersama. Oke, pernyataan kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Coba angkat kertasnya Bapak Ibu. Setuju? Ya, setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan meningkatkan motivasi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya, setuju. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, inti dari pernyataan setuju dan tidak setuju itu yang mau saya sampaikan adalah motivasi internal dan motivasi eksternal tadi. Kalau internal memang sudah dirinya yang mencapai pendewasaan, aku harus melakukan ini. Aku tidak seperti itu. Tapi kalau eksternal, aku giat belajar karena ada hadiahnya. Tapi kalau guruku nggak kasih hadiah, udahlah, orang nggak dikasih hadiah kok nanti yang paling mantap. Sama kayak kami di guru penggerak, mau sebagus apa kami tidak pernah mendapat pujian dari guru-guru kami. Jadi kita sebenarnya dilarang juga Bapak Ibu memuji orang di depan orang banyak, karena itu akan menyakiti atau membuat rendah diri orang lain. Ya kan, kayak kita lah, oh ini yang terbaik anak bapak ini Maryam. Otomatis yang lain, oh iyalah cuma Maryam yang bisa seperti itu, kita nggak akan pernah bisa. Nah jadi sebenarnya kita dilarang untuk melakukan seperti itu. Untuk saat ini, semoga dari materi ini ke depannya kita bisa sedikit-sedikit belajar. Ya Bapak Ibu, nah itulah dia mengenai pernyataan setuju dan tidak setuju. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada contoh beberapa tindakan guru. Kita harus menentukan hukumankah dia atau konsekuensi. Oke, yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena si anak itu terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukumankah atau konsekuensi? Hukuman ya, karena sifatnya memang mendadak. Ya kan, tiba-tiba. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, benar sekali Bapak Ibu, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman juga. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya dia harus bertanggung jawab Bapak Ibu karena dia sudah mencoret buku temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian. Itu salah ketik ya Bapak Ibu. Tidak mengenakan sepatu seharian artinya kaki ayam. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, benar sekali Bu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PIK. Hukuman. Tapi sebenarnya untuk yang terakhir ini dikatakan konsekuensi. Karena sebenarnya anak-anak yang lain sudah melakukan pemanasan dengan mengelilingi lapangan basket Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya. Tidak apa-apa, berarti pemahaman Bapak Ibu untuk membedakan hukuman dan konsekuensi sudah sangat baik. Itu seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, di situ ada kunci jawabannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut di sini masih dalam pembahasan budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas, ini ada materi pada bagian keyakinan sekolah atau kelas.
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama oleh warga sekolah. Nah, contohnya bertanggung jawab, saling menghormati, kesehatan, keamanan, kontrol diri, dan komitmen. Contohnya bertanggung jawab. Bagi anak-anak ada yang merugikan barang temannya harap diganti. Itu bertanggung jawab, mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian kalau kesehatan dilarang merokok di area atau lingkungan sekolah. Keamanan itu sama-sama menjaga ketertiban kelas saat guru tidak ada, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita semua sebenarnya dapat membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Contohnya saya sudah membuat di depan, itu yang di karton merah, kami membuat keyakinan kelas, menjaga keamanan, tanggung jawab, tolong menolong, menjaga kebersihan, dan saling menghormati juga disiplin. Bapak Ibu bisa masukkan kereta dulu. Biar saya stop. Oke, Bapak Ibu, inilah contoh saya telah membuat penerapan keyakinan kelas di kelas saya ini. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang kami anggap penting untuk diterapkan di sekolah, di kelas ini. Ada saling tolong menolong, disiplin, kemudian saling membantu, dan lain-lainnya. Bapak Ibu juga bisa, harapannya dibuatlah apa sebenarnya yang ingin ditingkatkan lagi di kelas itu. Apakah kesadarannya membantu teman, apakah kesadarannya menghormati itu, nah apakah kehadirannya. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya bukan kita yang buat. Guru hanya sebagai pemandu, tetapi mereka lah, kita menjelaskan awalnya itu apa yang dimaksud keyakinan kelas. Kita hanya mengarahkan seperti gambar saya tersebut, kemudian anak-anak yang menempelkannya. Kemudian setelah jadi kita tempelkanlah di karton. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih kreatif lagi dengan membuat lukisan-lukisan atau hiasan-hiasan menarik lainnya. Oke Bapak Ibu, itulah tentang keyakinan kelas. Lingkup yang lebih kecil itu keyakinan kelas, tapi kalau lebih besar itu namanya keyakinan sekolah. Contohnya peraturan sekolah kita harus menggunakan sepatu berwarna hitam, baris di depan sebelum masuk ke kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya dari setiap masalah yang dilakukan oleh seseorang itu pada akhirnya sejatinya dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, ada anak yang terlambat, kemudian kita nasihati agar tidak terlambat. Setelah kita cari tahu, ternyata dia itu terlambat karena kesiangan bangunnya. Malam-malam mungkin dia sedang membantu mamanya mengurus adiknya yang sedang sakit. Sebenarnya dia itu sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu? Ya lihat Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah survival, kebutuhan bertahan hidup. Disitulah kita membutuhkan makanan, pakaian, dan rumah. Kemudian di situ yang nomor 2, kebutuhan diterima dan mendapat kasih sayang. Maksudnya apa? Kita di lingkungan kerja kita terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan budaya, tetapi kita harus dapat saling menerima, ya. Karena kalau kita tidak dapat menerima, itu tidak baik untuk lingkungan kerja kita. Karena kita kembali membahas tentang disiplin positif. Lingkungannya pun harus positif. Nah, kemudian adalah kebebasan. Bapak Ibu, anak-anak juga butuh kebebasan. Ya, bebas artinya apa? Sekarang kalau kita memberikan pendidikan untuk anak-anak, kita harus memperhatikan minat, bakat, dan kemampuannya, potensinya, sehingga dia bebas. Jadi kalau ada anak-anak yang tiba-tiba bersenandung, nyanyi-nyanyi, oh mungkin dia suka menyanyi, jangan ibu marahi. Saya juga sekarang nggak pernah melarang, ya udah, dia bebasnya menyanyi. Itu yang dimaksud kebebasan ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi semua anak-anak sesuai dengan kemauan kita, tidak boleh seperti itu.
Nah, seperti yang dikatakan Bapak KHD, Bapak Kiai Hajar Dewantara, guru itu sejatinya hanya penuntun. Contohnya petani. Yang menanam padi, treatmentnya pasti beda dengan menanam cabai. Pasti beda dengan yang menanam jagung. Gitu juga anak-anak di kelas kita. Abdi perlakuannya beda dengan si Bunga. Bunga perlakuannya beda dengan si Hendra. Bapak Ibu, itulah dia kebutuhan dasar manusia yang kebebasan, kemudian kesenangan. Ya, apa yang menjadi kesenangannya itu dilakukan, kemudian ada power atau kekuasaan. Di sini kekuasaan maksudnya, oh aku mantap di matematika, aku mantap di. Kemudian Bapak Ibu, setelah membahas tentang kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini yang kelima ini, inilah kita Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kita bukan hanya untuk murid ya Bapak Ibu, bisa untuk anak di rumah. Ini juga merupakan peran orang tua. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita itu sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira sebelum saya jelaskan Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol ini mana yang paling bagus untuk diadopsi sebagai seorang guru? Mana Pak, Bu? Apakah penghukum? Apakah teman? Apakah pemantau? Mana yang paling bagus Bapak Ibu? Nomor 3, ya, ada yang berpendapat nomor 3 sebagai teman. Kalau menurut Ibu Lili, mana yang paling bagus Bu? Teman, nomor 3. Ibu Pini, mana menurut Ibu yang bagus? Manajer ya kan Bu? Ibu Juli? Manajer. Coba kita akan pahami satu persatu bagaimana sebenarnya guru yang dikatakan penghukum. Nah nanti setelah kita memahami ini, kita akan tarik balik ke diri kita. Oh, selama ini saya sebagai guru menerapkan kontrol apa ya sama murid-murid saya? Oh, ternyata saya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dari guru yang berperan sebagai penghukum itu seperti apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu bisa kita pukul, kita jewer, tapi sekarang udah nggak boleh. Kemudian verbal itu, oh dasar kamu anak seperti ini. Dari kata-kata bisa melukai hati. Ya kan Bapak Ibu? Kadang-kadang memang kata-kata itu lebih tajam. Kita ingat seumur hidup. Makanya Bapak Ibu, selagi kita jadi guru, jadi pendidik, sebisa mungkin hindari kata-kata yang menyakiti hati anak. Karena sejatinya anak itu memiliki namanya long term memory. Memori daya ingat yang sampai kapanpun sepanjang hayat diingatnya. Ya, contohnya saya ya kan Bu Teti. Iya, ada kenangan buruk di bangku sekolah. Nah, penghukum itu contoh kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk mendisiplinkan anak, yaitu cara dia. Penghukum, guru yang berperan sebagai penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot-lotot, jarinya menunjuk-nunjuk si anak. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, setelah mendengar kalimat itu, kira-kira perasaan anak gimana Pak? Iya, lihatlah hasilnya. Kemungkinan anak-anak atau murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat lebih agresif. Bisa jadi setelah kembali ke duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kita nggak akan tahu diri setiap orang itu bagaimana ya Bapak Ibu. Maka kita harus menghindari peran kontrol guru sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin kita di sini tidak ada yang memiliki peran kontrol penghukum. Yang kedua Bapak Ibu, wah apakah ini aku seperti itu ya? Perasaan dalam hati, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman
atau bersalah maupun rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Sehingga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang lain yang disayanginya. Itulah Bu, Pak, tentang peran wakil guru pembuat merasa bersalah. Kemudian lanjutannya masih ada. Pembuat merasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kenapa? Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid kalau kita memegang kontrol pembuat merasa bersalah? Hasilnya, murid akan bersalah telah mengecewakan bapak ibu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti itu berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid yang dihukum, di mana murid bisa menumpahkan kemarahannya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kontrol pembuat merasa bersalah bagus atau tidak Pak, Bu? Tidak. Nah, ini ya. Kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol diri melalui persuasi, artinya mengajak. Contohnya gimana ya kalimatnya? Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini apa Bapak Ibu? Bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu mereka kecewa kepada gurunya dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Misalnya saya, murid hanya bersikap seperti itu sama saya dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi Bapak Ibu, kurang baik juga peran kontrol sebagai teman. Selanjutnya sambungannya, guru yang berperan sebagai teman cenderung ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum jenaka. Gimana itu senyum jenaka? Bu Teti. Oke, selanjutnya ini ada contoh dialognya. Guru yang menjalankan peran kontrol sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Sepertinya Pak Sahrin jago itu menirukannya. Ya kan Pak? Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, seperti itu. Pokoknya kita ngomong sama teman lah, itu intinya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan kita sebagai guru. Ini termasuk dampak yang positif ya. Positifnya itulah murid merasa senang, akrab dengan guru. Hanya saja dari sisi negatif, murid tergantung pada guru seperti yang telah dijelaskan. Slide berikutnya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah peran kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, contoh kalimat kalau guru itu berperan sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, membuka buku-buku dosa, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, atau cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Ada kejadian maka ada responnya. Yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, gimana guru yang berposisi sebagai pemantau ini? Kita lihat di slide berikutnya.
Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contoh seperti dialog. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tetap tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru di sini tetap harus memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti itulah Bapak Ibu posisi kontrol guru pada bagian pemantau. Selanjutnya, inilah dia posisi yang terakhir. Harapannya kita semua guru-guru khususnya di SD negeri sebut ini dan kita sebagai orang tua, anak-anak kita di rumah, kita dapat berperan sebagai manajer. Nah, manajer bukan manajer di perusahaan, Bapak Ibu. Maksudnya di posisi manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Contohnya nih ada sebuah masalah. Apa yang kita yakini? Nah, kembali kita ke keyakinan kelas. Di kelas kita kan tidak boleh seperti ini. Nah, tadi kalau kamu tidak disiplin, konsekuensinya apa? Kan sudah kita sepakati seperti itu ya. Apakah kamu meyakininya? Nah, tapi Bapak Ibu, untuk memahami materi manajer ini ada namanya restitusi. Jadi kita langsung saja berarah ke materi selanjutnya yaitu restitusi. Jadi manajer ini melahirkan sebuah pemahaman baru, pemahaman yang harus kita pahami bersama mengenai restitusi. Ya, seperti yang saya katakan Bapak Ibu, restitusi itu adalah langkah yang lahir dari peran kontrol guru sebagai manajer. Sebenarnya restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana aturannya agar seorang guru dapat menerapkan posisi kontrol manajer dengan melakukan tindakan restitusi? Ya, tidak sembarangan ya Bapak Ibu. Restitusi itu dirumuskan menjadi sebuah segitiga, namanya segitiga restitusi. Karena segitiga berarti sisinya ada 3. Sisi yang pertama, dia di situ harus menstabilkan identitas. Kemudian, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di setiap langkah ini ada kalimat-kalimat yang bisa dikatakan guru untuk menunjukkan dia sedang berada di tahap penstabilan identitas. Ada kalimat-kalimat yang mencirikan dia sedang menanyakan keyakinan, dia sedang memvalidasi tindakan. Oke, langsung saja kita pahami. Ada contoh kasus yang telah saya buat di kelas kita Bapak Ibu. Di kelas kita tepatnya kelas 6. Tapi sebelum itu di menstabilkan identitas ini, contoh kalimatnya guru biasanya berkata seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah beberapa contoh kalimat yang mencirikan guru tersebut sedang menjalankan segitiga restitusi, tepatnya pada sisi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, jadi kita tidak menyudutkan anak-anak di sini ya, sekalipun dia sudah menerjang kawannya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita harus mengatakan seperti itu. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berbuat salah. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, sisi yang kedua kita harus memvalidasi kebutuhannya. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi di hari esok? Nah, seperti itu Bapak Ibu, validasi tindakan. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Bapak Ibu nanti boleh menyesuaikannya dengan tingkatan kelas yang Bapak Ibu ajar. Mungkin kelas 1, apa nilai yang kita percayai di mereka tidak akan mengerti, apalagi nilai-nilai universal. Apalah kata ibu ini. Ya, boleh kita sederhanakan, tapi panduannya tetap seperti itu. Nah, kita langsung saja action. Ini ada sebuah kasus yang harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ini ada contoh yang telah saya buat. Ini dialognya saya bacakan aja Bapak Ibu karena ini kecil-kecil sekali mungkin sulit dibaca. Setelah 15 menit beristirahat, ada satu orang siswa yang tidak masuk ke kelas. Ya, dia tinggal di kantin, namanya adalah di sini saya buat Maryam. Jadi saya melakukan dialog pada Maryam seperti berikut. Saya panggil dulu anak yang bermasalah tersebut karena sebelumnya saya sudah mana ini anak saya, kenapa kurang satu, kan sudah masuk belnya. Saya berkata selamat siang, nah bagaimana kabar hari ini? Nah si anak pun selamat siang. Kemudian apakah kamu tahu mengapa Bapak memanggilmu? Tapi catatannya Bapak Ibu, kita tidak boleh memanggil dia di ramai-ramaian orang. Kalau bisa suasana yang sepi, cuma ada kita dan anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak malu. Nah dia tidak tahu dipanggil. Selanjutnya guru mengatakan, tadi ketika bermasuk ke kelas untuk melanjutkan pelajaran, kamu dengar atau tidak? Dengar. Nah, Maryam sedang di mana? Saya sedang di kantin. Wah, berarti karena lagi asik ini merupakan dialog pengantar. Tapi yang saya tandai yang putih ini merupakan langkah segitiga restitusi yang pertama. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ia menstabilkan identitas. Saya mencoba di sini menstabilkan identitasnya. Nah, Maryam sudah tahu makan di kantin saat bel sudah berbunyi itu adalah hal yang tidak baik. Itu merupakan sebuah kesalahan. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Semua orang, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itulah yang harus kita ucapkan dari anak yang mengalami masalah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan, tetapi di sini Bapak bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak memanggil Maryam ke ruangan ini untuk membantu Maryam mengatasi masalah tadi. Nah, kemudian yang kuning di situ adalah validasi tindakan. Sekarang coba ceritakan alasan mengapa kamu masih di kantin saat bel sudah berbunyi. Baru katanya ternyata dia itu main-main, kelaparan, jadi makan 2 porsi nasi goreng Bapak Ibu. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghabiskannya. Nah, kemudian baru gurunya meluruskan, berarti alasan kamu melakukannya karena lagi lapar. Ya, karena lagi lapar itu memenuhi kebutuhan dasar manusia juga kan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya kan, karena makan, sandang, pangan, papan itu termasuk kebutuhan dasar. Nah, kemudian yang merah itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita nasihati ini, itu. Maryam selanjutnya mau tidak menjadi anak yang tepat waktu untuk masuk ke kelas? Katanya mau Pak. Maryam masih ingat tidak keyakinan kelas kita buat? Apa bunyinya? Masuk kelas setelah bel berbunyi. Kemudian guru juga mengatakan, sekarang Bapak tanya apa yang perlu kita lakukan agar Maryam tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Karena terlambat itu adalah perbuatan yang tidak disiplin. Di sinilah poin pentingnya Bapak Ibu. Anak itu bertanggung jawab atas ulahnya sendiri. Dia terlambat, dia juga yang mencari solusinya. Itulah yang dikatakan manajer. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri, anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Apa yang sudah dibuat, diperbaiki dengan cara dia sendiri. Kita hanya menuntut. Saya akan memakai jam tangan untuk mengetahui waktu masuk. Ya. Kemudian selain itu, saya akan membawa bekal dari rumah agar dapat makan di kelas setelah jam istirahat. Agar lebih hemat juga katanya. Nah seperti itulah Bapak Ibu. Contoh kasus pertama. Selanjutnya ada contoh kasus kedua.
Di sini ada Aldan, kasusnya mendorong teman saat mengantri. Nah, jadi Aldan ini ternyata sesak kencing atau buang air kecil, sehingga teman-teman yang mengantri mau mengumpulkan tugas sama gurunya didorongkannya dengan tujuan agar cepat punya diperiksa dan dia bisa ke kamar mandi. Nah, validasi menstabilkan identitas itu huruf-huruf yang putih. Kamu sudah tahu bahwa merebut antrian, bahkan sampai mendorong Ani adalah hal yang tidak baik, itu merupakan kesalahan. Kamu tahu tidak, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Semua orang, termasuk Bapak, juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah, Bapak memanggil Aldan ke ruangan ini untuk membantu mengatasi masalah tadi. Nah, kemudian kita masuk ke sisi yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan. Di situ guru mengatakan, coba ceritakan mengapa alasan kamu mendorong Ani sampai terjatuh. Seperti yang saya katakan tadi, dia sudah ingin sekali buang air kecil, jadi dia mendorong temannya agar cepat tugasnya diperiksa guru. Nah, ternyata kan itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya juga sebagai manusia. Wah, berarti alasan kamu melakukannya karena kamu ingin buang air kecil. Memang benar, sebaiknya kita tidak menahan apabila membuang air kecil. Jadi kita berusaha membenarkan sebuah pernyataan tapi tidak membenarkan kelakuannya, ya Bapak Ibu. Ya kita memang setuju tidak boleh menahan-nahan buang air kecil. Terus misalnya ada teman yang dihina, dia Pak mengejek bapak saya, katanya ini. Iya, memang benar, siapa sih yang gak marah kalau orang tuanya diejek? Kita bisa melakukan itu, tapi seharusnya kamu tidak memukulnya. Nah, ada cara lain seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, kamu mau tidak menjadi anak yang lebih baik lagi? Nah, ini sama seperti yang pertama ya Bapak Ibu. Itulah dia sisi yang dijelaskan dari segitiga restitusi. Komisi 50 menit ya. Oke, Bapak Ibu, jadi kita kembali ke segitiga restitusi. Untuk menjalankan ini, poin pentingnya ada 3. Yang pertama, kita memahami langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dan langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah memahami materi ini, harapan saya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, coba kita mulai sedikit-sedikit, kita terapkan satu sisinya dulu, jadilah tidak harus lengkap ketiga sisinya. Ada anak yang berkelahi, dipanggil dulu, ditanya, menurut kamu berkelahi itu bagus apa enggak? Nah, kalau sudah tidak bagus, apa selanjutnya yang dapat kamu lakukan agar tidak berkelahi lagi? Dia disuruh jawab Bapak Ibu. Nah, nanti ketika dia ingat, dia akan memorinya. Oh, aku harus saling menghargai agar kami tidak berantem lagi, agar kami tidak berkelahi lagi. Seperti itu. Jadi poin penting dari materi ini sebenarnya adalah yang paling penting untuk menciptakan budaya positif kita itu ada pada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Karena ketika kita memiliki posisi kontrol yang tepat, maka kegiatan-kegiatan positif yang ada di kelas, yang ada di sekolah kita juga akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya sekolah kita memiliki keberagaman dalam budaya positif. Oh, kelas 5 budaya positifnya yang selalu saya dengar dari Ibu Tobit itu, mereka selalu mengemas materi pembelajaran dalam bentuk lagu. Itu juga harus dilestarikan. Ya, mungkin ada beberapa guru lain yang mendengar, menarik, oh aku akan merubah materi pembiakan hewan ini jadi sebuah. Nah, itu Ibu contoh budaya positif yang harus terus-menerus kita lakukan. Kita sebagai guru jangan malu untuk melakukan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Apabila ada seorang rekan kita yang sudah bagus dalam mengajar, boleh kita tiru, boleh kita amati dan modifikasi. Ya, tapi Bapak Ibu,
untuk melakukan sebuah perubahan itu, disiplin positif itu kita tidak bisa seorang diri. Seperti yang saya katakan tadi, perlu gotong royong ataupun kerjasama. Ya, namanya itu disebut juga kolaborasi. Jadi untuk mencapai suatu perubahan di tempat kita mengajar, kita itu harus mampu berkolaborasi dengan guru. Seperti yang saya katakan, seperti yang sedang saya lakukan, sekarang ini saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk menyebarkan apa yang telah saya pahami kepada Bapak Ibu. Harapan saya, kita semua dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan versi kita masing-masing. Yang dilakukan guru kelas 4 tidak akan pernah sama yang dilakukan dengan guru kelas 2. Kitalah yang tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Karena sejatinya besar tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Karena kita sedang, kelihatannya saja kita sedang mengajar anak-anak di dalam kelas. Tapi sebenarnya kita sedang membentuk masyarakat kita sendiri bagaimana. Kalau anak-anak kita seperti yang sekarang ini, Bapak Ibu lah mungkin yang lebih tahu, kayak gitulah gambaran masyarakat kita ke depannya. Ya, jadi selalu usahakan yang terbaik Bapak Ibu. Di sini saya bukan mengajari, tetapi saya berharap kita dapat sama-sama berubah menjadi lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini ada membekas walaupun tidak banyak, minimal sedikit ada yang membekas di hati kita. Nah, selanjutnya seperti sebuah pertemuan alangkah kita itu melakukan refleksi sama seperti di kelas kita ya kan Bapak Ibu. Kita sebelum pulang sering itu menanyakan anak-anak kita udah belajar apa aja. Jadi itu senjata kita juga. Nanti kalau ada yang nanya orang lain atau orang tuanya dia tahu ingat pelajaran. Oh hari ini kita sudah belajar menghitung luas lingkaran, kita sudah belajar hak dan kewajiban di sekolah, kita sudah belajar kalimat utama dan kalimat induktif misalnya. Seperti materi ini saya ingin ada Bapak Ibu satu orang saja yang merefleksikan materi kita hari ini. Dimulai dari 3 pertanyaan. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Juli. Perasaan saya setelah mempelajari materi ini adalah saya sangat senang setelah mempelajari materi tentang budaya positif. Dan yang kedua, setelah mempelajari materi ini, saya memahami bahwa budaya positif itu sangat penting dilakukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, target saya selanjutnya adalah saya akan mencoba merubah kontrol guru yang saya emban selama ini, yaitu menjadi kontrol manager. Itu saja refleksi saya dan saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Zuliani Tobing yang telah memberikan refleksinya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang saya berikan atau saya bawakan ini. Semoga harapan kita ke depannya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi, kita berkarya, membuat sebuah kreativitas sesuai dengan versi terbaik kita masing-masing. Jangan pernah malu untuk berubah, jangan pernah menutup hati dan pikiran dari perubahan-perubahan yang ada. Karena sejatinya guru yang baik adalah guru yang memiliki prinsip long life education atau belajar sepanjang hayat. Akhir kata saya ucapkan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ini kita ngajar yang lalu tadi siap. Ini yang terakhir. Jadi ini yang terakhir. Kurang 7 menit bisa diedit.